Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PJJ PAI yang berbahagia. Iya, Eh, Pak. Selamat Pagi, pagi. Pak. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa kuliah. Ya, kalau hari Sabtu tuh saya sebenarnya hari libur, gitu ya. Tapi karena mendapat amanah dari Pak Kajur, Pak Zaki untuk ikut meramaikan kegiatan perkuliahan PJJ ya, saya sanggupi saja begitu. Oke, baik. Teman-teman yang berbahagia, selama satu semester atau 14 kali pertemuan kita akan belajar terkait dengan metodologi penelitian pendidikan agama Islam ya. Ini mohon maaf saya off kamera karena kalau saya on kamera ini saya langsung terlempar ya, terlempar tapi terlemparnya nggak sakit gitu karena nggak jatuh. Terlempar aja gitu. Mohon jadi paling-paling ya nge-lag saya harus gabung lagi. Gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Eh, ini saya manggilnya Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, teman-teman aja ya, kayaknya satu. Saya sama teman-teman ini kayaknya satu usia kayaknya. Nih, mungkin saya lebih muda ini ya, karena saya lihat beberapa sudah menggunakan seragam ini ya, guru gitu ya, seragam Ya, PGRI ya, seragam ya. kebanggaan guru. Ya. Di samping seragam Korpri bisa jadi ya. Oke, eh, perkenalan dulu ya, saya Mujib Ubaidillah. Ya, saya menyelesaikan studi S1 di pendidikan fisika, ya, pendidikan fisika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya lulus tahun 2008, kemudian saya melanjutkan S2 tahun 2011 dan selesai di tahun 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan sains, dan S3 saya, ya ini sedang ongoing, di S3 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Semarang. Ya, Negeri Semarang. Saya sudah 3 semester ini mengampu di PJJ PAI. Tahun kemarin saya mengajar mata kuliah etika profesi keguruan di kelas berapa saya lupa, A berapa begitu. Kemudian berarti sekarang semester 6 ya, sama ya kayak kalian ya. Eh, saya kemudian mengampu mata kuliah metode penelitian tindakan kelas di semester kemarin. Dan di semester ini saya diamanai untuk mengampu metodologi penelitian PAI. Jadi PAI sama IPA itu dekat, cuma dibalik aja. Ya, IPA, PAI. Home base saya di Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan eh, Tadris Biologi. Ya, Tadris Biologi. Ini kemarin sudah meraih akreditasi unggul nih, Tadris Biologi. Eh, itu pendidikan formal saya. Pendidikan saya mengenyam pendidikan di pesantren juga, ya, di Pondok Pesantren Kerapjak Yogyakarta dari tahun 2001 sampai 2013. Ya. Teman-teman yang saya hormati, saya sejak tahun 2015 diterima sebagai dosen tetap ya, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon kala itu. Nah, jadi sampai saat ini per Maret ini, per 1 Maret itu saya sudah bekerja selama 10 tahun di UIN Cirebon. Ya, saya merasa waktu itu sangat singkat sekali, 10 tahun yang lalu itu tidak tahu, sangat terasa sangat cepat sekali, ya, terasa sangat cepat. Hanya saya baru kemarin itu diterima, sekarang itu udah 10 tahun gitu. Nah, saya dulu juga eh, berprofesi sama mungkin dengan teman-teman ya. Saya pernah jadi guru madrasah diniyah, ya, pernah jadi guru MTS, guru SMP gitu ya. Saya dulu guru Bapak Ibu. Jadi sambil kuliah S2 itu saya guru dulu. Guru di MTS Marif di Purbalingga, di tempat kelahiran saya di Purbalingga. Kemudian di SMP Negeri 1, kemudian ngajar juga di MTS
Ali Maksum Praktek Yogyakarta. Eh, Sebelumnya saya mengajar di Stein Purwokerto kala itu tahun 2014. Ya, 2014 saya ngajar di Purwokerto, di Stein Purwokerto. Kalau teman-teman eh, menebak logat saya ya, logat saya itu sangat ngapak sekali. Ya, mungkin kalau teman-teman mahasiswa melihat aksi Indosiar itu ya, ada 3 orang orang Cilacap gitu ya, Nangim gitu ya, kemudian Nada, kemudian siapa lagi satu, Hulwi, itu kan aksennya ngapak itu, ya aksennya ngapak. Jadi mohon maaf ini mungkin eh, tidak ini ya, tidak familiar mungkin ya. Mohon maaf. Jadi walaupun saya 10 tahun lebih di Jogja itu aksen saya nggak berubah gitu ya. Saya sempat 1 tahun lebih di Nganjuk Jawa Timur, kemudian 10 tahun di Cirebon itu beli bisa, ya beli bisa mengubah aksen gitu. Oke, di sini ada 11 mahasiswa yang belum masuk ini. Saya admit saja. Oke, teman-teman yang berbahagia, saya sudah menuliskan runtutan materi. Kalau kita sebentar saya saya sudah menuliskan runtutan materi untuk 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan. Saya tidak tahu ini, kok tiba-tiba anunya error nih, apa namanya, tamelnya nih. Ini tamel ini tidak boleh gerusui ini. Dia harus mensupport pembelajaran gitu ya. Damel tapi ojo gawe damelan. Damel jangan membuat pekerjaan gitu. Pegawaian kalau orang Jawa itu Gawe, gawe. malah jadi pegawaian ya. Artinya menjadi masalah gitu ya. Jangan sampai menjadi pegawaian ini, damel ini. Tapi harus mendukung proses pembelajaran gitu ya. Ya kadang-kadang kalau trafficnya tinggi, ya teman-teman sudah tahu ya. Damel nih kalau trafficnya tinggi pas kuliah, itu kadang-kadang nggak bisa diakses. Kadang-kadang nggak bisa diakses. Kadang-kadang ya nge-lag gitu ya, error apa. Itu ya biasalah, namanya teknologi itu pasti ada kendalanya. Ada kendalanya. Ini saya coba share screen, masih muter-muter saya. Oke, ternyata saya mau share screen apa namanya eh, Windows itu ya. Ternyata Windowsnya ini bermasalah. Close sendiri. Oke, baik. Sambil nanti nunggu ini Windows saya nampak untuk menampilkan damel yang mudah-mudahan tidak nggawe penggawean gitu ya. Saya ingin kenal satu-satu. Mungkin sebutkan nama dan asalnya dari mana. Begitu aja cukup. Mungkin mulai dari silakan diatur dari absen nomor 1 boleh. Silakan. Atau ada yang mau duluan? Silakan. Raise hand, raise hand. Coba kita cek responnya, raise handnya, raise hand. Coba raise hand. Nanti urutan yang mau ini kenalan. Coba raise hand dulu. Oke.
Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Cing, cing. Tuh, damal lebih damal sih, cing. Jelas, Bisa Pak. ya? Iya, Soalnya Pak, ini bisa. kok nge-lag saya. Nggak tahu ini kendalanya apa. Oke, siapa yang mau kenalan boleh. Raise hand. Raise hand itu ada menunya di itu. Reaksi itu. Sejak mulai ya? Atau dari mulai saya tujuk-tujuk aja ya. Wafik Nabilah coba. Nah, dari mana? Saya ingin tahu asalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Wafik Nabila. Saya dari Cirebon, Kelangenan. Oh, wongnya dewek ya, wong Cirebon tuh. Nggih, nggih, Pak. Sudah pernah ke kampus belum? Belum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Afik kesibukan ini sih, Pak. sekali, ya mampir lah Haliribul gitu Nggih. ya. Haliribul kalau main ke CSB atau ke Grage gitu ya. Nah, Nggih. 5 kilo lah dari CSB. Benar, 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 benar. Tangguh. Mau saya pakai. Kita menggunakan emo kok nyayo. Kandane nak manggung kene. Berantan kuwe aku. Pulsanya hilang ya. Pak Habib, halo Pak Habib. Ini nomor dosennya tinggal Bapak Swapidi ya. Masih ditanyakan juga. Kelas B6 juga belum ada nomornya. Belum Pak, belum Pak. Sudah dilaporkan ke Pak dari Pak Wakil Pak. Aduh.
Oke, mohon maaf teman-teman. Ternyata saya terlempar ya. Saya terlempar ya, terlempar tapi tidak sakit. Ngelek aja ininya. Alah, Jan. Bosok tenan. Obat, obat. Jan. Wis. Oke, teman-teman. Masih bergabung ya? Halo? Masih, Pak. Eh, mohon maaf saya terlempar tadi ya. Oh Saya iya terlempar. Pak. Apakah sinyalnya atau apa ini di tempat saya sedang mendung. Nah, sedang mendung. Sinyalnya kurang begitu bagus begitu. Oke, baik. Tadi dari siapa yang Kelangenan ya? Nggih, Pak. Bentar saya ganti perangkat nih. Saya ganti laptop lain. Bentar. Triwulan 1 berarti yang pertama berarti Juli Agustus September. Udah PPDB berarti. Oke, baik teman-teman. Masih bergabung ya? Ini saya kok timbul tenggelam ini saya. Bentar ya. Saya ganti perangkat nih. Oke. Perangkatnya ini harus di ini. Sungkan ini kayaknya. Join. Oke. 36570. Cooler kan dua bolos katanya. Cooler. Boleh. 5 boleh kena ya? Cooler nih, boleh kena. Ini kertas nanti. Oke, baik teman-teman. Ini saya sedang menunggu satu perangkat lagi untuk bergabung. Nah, tadi udah ya. Kalau ada yang sedang menunggu di room ini, belum pada masuk ya. Oke. Oke, admit. Oke, udah saya admit semua. Recording in progress.
Oke, tes. Teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Coba Habibullah dari mana Habibullah? Ini Kosmanya ya. Ya, Pak. Habibullah itu dari mana asalnya? Habibullah dari Pamekasan, Pak. Mekosan. Terus yang lain dari mana? Oke, yang lain mungkin dikasih ini aja deh di belakang nama di rename. Misalnya Habibullah Pamekasan itu aja. Nanti nggak Oke. ya, nggak perlu memanggil satu-satu, biar tahu aja dari mana gitu aja. Habis itu nggak perlu kenalan dah. Yang penting saya udah tahu namanya dari mana asalnya. Oke, saya coba ini share screen ya. Nah ini lebih ini. Elegan nih. Oke. Wetenge kencang. Oke. Udah. Oke, ini sudah nampak teman-teman? Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelas B5 ya, kelas B5. Oke, jadi ada 14 kali pertemuan ya, aktivitas, di mana setiap mahasiswa harus mengisi presensi setiap hari di mana perkuliahan dilaksanakan. Atau setiap hari Sabtu dari pukul 00 sampai pukul 23.59. Di dashboard teman-teman muncul nggak ini kehadiran? Sudah, Pak. Muncul, Sudah. Pak. Oke, Muncul. muncul ya. Sudah absen dulu? Belum udah presensi belum? Sudah. Sudah. Presensi ya. Oke, udah presensi. Coba saya cek lah. Laporan hari ini yang belum presensi nih. Nampak nggak? Kopi, Bro. Ini hari ini banyak yang Oh. belum klik nih. Ini baru siapa nih? Diana Putri, kemudian Vivi Andriani, kemudian Melia Rizky. Nah, baru 3 yang hadir nih, yang mengeklik kehadiran. Nah, nanti teman-teman ya, diklik saja di bagian kehadiran itu. Ya. Nanti diklik kemudian isi hadir gitu. Maka secara otomatis akan terekam di sistem. Ya, Pak, kalau pagi-pagi masih error gimana Pak? Karena trafficnya tinggi, ya habis sahur atau sebelum buka puasa, ya, kasih aja alarm. Hari ini ada kuliah berapa mata kuliah? Ada perkuliahan berapa mata kuliah? 4, Pak. Nah, 4 kan? 4. Mungkin dikasih alarm aja. Alarm jam 18.00 sebelum buka puasa. Buka damel untuk presensi. Nah, itu dikasih alarm aja. Ya, saya nggak tahu mata kuliah yang lain itu sudah menerapkan presensi seperti ini atau tidak. Di samping menggunakan presensi ini, saya akan menggunakan ini juga di portal ya, portal Syekh Nurjati. Saya juga menggunakan portal Syekh Nurjati. Saya juga menggunakan portal Syekh Nurjati. Saya akan input di sini, misalnya pengenalan presensi. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ini siapa yang nggak hadir? Di mata kuliah PJJ PAI 5 ya. Oke, detail. Oke, coba ada 37. Ada berarti ada 35 orang mahasiswa. Di sini ada 38. 38. Ini siapa yang nggak hadir? Nanti PJ, penanggung jawab kelas, Kosma, tolong eh, siapa yang nggak hadir hari ini? Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Nanti tolong dipresensikan saja. Sebentar.
Jadi kehadiran ini penting bagi saya untuk memastikan bahwa mahasiswa mengikuti perkuliahan, ya. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan aktif di dalam perkuliahan. Itu ya. Oke. Kemudian saya coba share screen dulu sebentar. Dan nanti aja. Nah, ini ada 14 kali pertemuan, ya, deskripsi mata kuliah, ya. Jadi mata kuliah ini itu sebenarnya mengantarkan teman-teman untuk sampai pada penyelesaian tugas akhir, ya, dalam jangka yang pendek. Jangka panjangnya yang membekali teman-teman untuk bagaimana mahasiswa itu paham, terampil, ya, dalam mendesain sebuah riset pembelajaran agama Islam. Jadi eh, kalau zaman dulu guru itu diberikan apa namanya tugas. Kalau guru PNS itu ada tugas namanya penelitian tindakan kelas. Kalau mau naik pangkat atau melakukan publikasi, ya keterampilannya adalah melakukan riset, ya, melakukan riset. Nah, ilmunya ya metodologi penelitian salah satunya. Dan tentu juga ilmu disiplin ilmu yang lain juga ya, yang mendukung eh, apa namanya karya ilmiah seperti misalnya penguasaan tentang metodologi, tentang evaluasi pembelajaran, penilaian pembelajaran gitu ya. Terus tentang belajar dan pembelajaran, model pembelajaran dan lain sebagainya. Eh, Semua mata kuliah itu sebenarnya mendukung sebuah eh, profil lulusan. Ya, Anda kan akan dicetak menjadi guru PAI yang profesional, akan dicetak menjadi guru PAI yang profesional. Sehingga untuk mencapai ke sana, mahasiswa harus dibekali dengan ya kemampuan-kemampuan yang mendukung ke sana. Ya, salah satunya ini metodologi penelitian, metodologi penelitian. Ya, ini dan nampak ya. Nah, eh, metodologi penelitian ini perlu didukung oleh ya dari dulu ya metodologi penelitian ya didukung oleh teknologi ya, betul. Misalnya untuk mengolah data itu seorang peneliti bisa menggunakan berbagai macam software. Misalnya untuk software-software kualitatif itu ada namanya software eh, Atlas, ada NVivo misalnya, NVivo. Nah, ini semuanya softwarenya berbayar, teman-teman. Cukup mahal ya. Untuk langganan tahunan itu kalau versi pelajar itu sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Saya pernah berlangganan. Jadi cukup mahal ya, cukup mahal. Biasanya digunakan oleh para peneliti-peneliti yang ini ya, yang profesional gitu ya. Dia membutuhkan bantuan apa namanya alat untuk menganalisis untuk kualitatif. Hari ini kalau teman-teman browsing di internet itu ternyata ada tool artificial intelligence yang bisa mengubah ya, hasil wawancara menjadi transkrip, menjadi transkrip. Jadi kalau mahasiswa saya dulu di Tadris Biologi ada yang penelitiannya kualitatif, itu dia mentranslate sendiri, melakukan apa namanya transkrip ya dari wawancara. Jadi mahasiswa melakukan wawancara dengan panduan maupun tidak, kemudian direkam oleh mahasiswa. Ya, baik rekaman itu audio ataupun video visual, audio visual, bentuknya video. Nah, mahasiswa tadi dia melakukan eh, transkrip ya percakapan, transkrip tanya jawab dengan narasumber. Ah, itu bisa berlembar-lembar. Nah, dari transkrip itu kemudian dibaca ulang. Ya, sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh narasumber? Karena itu adalah data yang penting di dalam penelitian. Nah, di era modern ini ternyata sudah ada alat-alat itu ya. Misalnya teman-teman nanti coba cari ya AI generator untuk transkrip.
transkrip. Nah nih, transkrip video misalnya. Itu ada nih, ya. Ada try gitu ya. Kemudian transkripsi AI gratis, ada crypto.com. Kemudian ada convert video to text with AI. Jadi kalau kita memasukkan video ke sana, itu kita bisa tahu transkripnya. Jadi kita akan banyak terbantu. Bayangkan kalau kita wawancara, kalau kita melakukan transkrip, ya, wawancara itu direkam pakai audio, ditranskrip. Dia ngomong apa? Kita harus ngetiknya sama persis gitu. Kalau transkrip itu, apa yang dikatakan A ya A gitu, E ya E gitu. Nggak boleh kita terus kemudian menulis semau kita. Kalau kita menulis semau kita, itu berarti kita sudah melakukan intervensi terhadap data yang diungkapkan oleh narasumber. Ya. Jadi bias nanti hasilnya bias. Ya. Nah, dengan AI ini kita dimudahkan. Nih, transkripsikan video gratis dengan Auris AI. Jadi sangat membantu ini, membantu. Hanya tool saja, membantu ya. Ini hanya membantu. Jadi teman-teman hari ini sudah nggak kesulitan lagi untuk mentranskrip wawancara yang direkam melalui audio maupun video, ya. Ini satu. Nah, itu yang penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, ya penelitian kuantitatif itu banyak sekali tool yang bisa dimanfaatkan, banyak tool yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah data. Misalnya yang paling populer adalah SPSS misalnya, ya. Kemudian ada lagi misalnya WinStep atau MiniStep gitu ya, untuk psikometrik gitu ya. Kemudian ada misalnya apa namanya MATLAB, saya juga menggunakan MATLAB. Kemudian Studio R, ya Studio R, bukan Studio Foto itu bukan, Studio R namanya softwarenya. Ada juga namanya Stata, ya pakai Stata, kemudian pakai eh, banyak lagi ya, mesti banyak lagi. Tapi yang paling umum itu SPSS, ya SPSS. Kemudian ada lagi yang kualitatif ya, saya tinggal. Ada namanya Quirkos. Ada ada macam-macam, misalnya Quir Quirkos. Nah ini software Quirkos ini, nih nampak nggak teman-teman? Nampak nggak? Nambah, Pak. Oke, good. Quirkos ini berbayar juga, mahal, teman-teman, mahal. Ya. Dia digunakan untuk ya, mengolah data-data penelitian yang kualitatif, ya, yang kualitatif. Ini Quirkos, tuh. Kualitatif data analisis software made simple, menjadi simple nih, mahal nih. Tuh. Nah, ini alat-alat tool ya yang bisa digunakan untuk kualitatif. Nah, kemudian kalau SPSS ya misalnya SPSS misalnya, tuh IBM SPSS ini bisa harus berbayar ya. Tapi yang versi ya saya tidak ngajarin ya. Versi gratisan banyak gitu ya. Versi gratisan banyak. Ya versi berbayar ya ini. Ada yang forecast ya, kita harus membayar uang tertentu untuk berlangganan. Kemudian ada Stata. Nah, Statistical Software for Data Science. Ya, kemudian ada lagi namanya WinStep. Ada WinStep. Nah, WinStep ini untuk mengolah data kuantitatif. Ya, dalam uh, penelitian apa namanya psikometrik, psikometrik. Oh, WinStep. Kemudian ada, lah ini WinStep ini ya. Yang ini versi terakhir nih, 59.1. Saya waktu itu membayar 600.000 karena belinya rombongan ya. Jadi teman-teman rombongan. Hanya satu akun, satu ini PC aja. WinStep nih.
untuk rush model analisis. Nah, saya pernah menggunakan WinStep ini untuk melakukan ini ya, melakukan riset nih misalnya. Saya menggunakan tool ini untuk menganalisis data analisis. Itu terbit di jurnal internasional bereputasi. Terbit di jurnal internasional bereputasi. HCPS. Nah ini saya pernah menulis paper ini dari hasil riset saya. Kemudian saya menggunakan analisis WinStep, ya kuantitatif, menggunakan tool WinStep tadi untuk membuat ini paper ini, menganalisis paper ini, dan terbit di jurnal internasional bereputasi, Index Scopus, Index Scopus dan Web of Science, ESC, Web of Science. Kemudian saya juga menggunakan SPSS, misalnya saya ketik aja Mujib. Nah, teman-teman bisa buka Google Scholar saya. Nah, publikasi saya di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Ya, di jurnal internasional berbagai ini misalnya, ini menarik ini. Paper saya yang ini juga di Scopus ini. Ini saya menggunakan Force Viewer, bibliometrik, ya, untuk melihat kecenderungan riset-riset hari ini. Kemudian saya melakukan tahun 2021 itu saya publis juga di jurnal internasional bereputasi ini. Artikel yang ini nih di jurnal waktu itu Q2. Saya menggunakan SPSS untuk mengolah data ini. Kemudian saya menggunakan juga tahun 2020 saya menggunakan SPSS juga untuk menulis sebuah paper yang terbit juga di jurnal internasional bereputasi. Di jurnal internasional bereputasi di ini. Misalnya ini saya tunjukkan aja jurnalnya. Mohon maaf. Jadi saya 2 kali publik ini di Index Scopus ini. Ya, Index Scopus di Q4, dulu Q2 ini. Nih, ada 2 paper saya yang publish di sana. Saya ini nampak nggak teman-teman? Ini saya menggunakan tool Push Viewer, Publish or Varies ya. Nah, ini publish di jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang ini tahun 2000, ini 2023 kemarin, Desember setahun yang lalu. Ini kemudian 2020, ini di Scopus waktu itu Q2. Nah, ini terbit di IJCRSE ya. Nah, ini saya menggunakan SPSS nih. Analisisnya. Menggunakan SPSS. Saya menggunakan SPSS lah ini. Data-data ini saya analisis. Data kuantitatif saya analisis menggunakan SPSS. Nih. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak omon-omon. Omon-omon itu apa ya? Tidak ngomong doang. Jadi saya sudah mempraktekkan ilmu-ilmu tentang metodologi penelitian dalam sebuah paper, ya, artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional sampai jurnal internasional bereputasi. Itu ya. Ya. Jadi teman-teman diharapkan ya serius dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Serius dalam mengikuti perkuliahan hari ini karena mata kuliah ini menjadi basic. Menjadi basic. Ya, untuk teman-teman mencapai gelar sarjana. Sampai gelar sarjana. Nah, itu untuk kepentingan praktis. Yang praktis karena memang Anda dikasih kuliah ke sini, dikasih beasiswa ya. Anda harus serius dalam belajar. Kan begitu ya. Kemudian coba saya cek kehadirannya. Sudah berapa orang? Kehadiran mahasiswa. Coba siapa yang belum ngisi nih laporan. Ini sudah nampak di layar saya. Silakan dilihat.
ini kalau sudah ini hadir, ini artinya apa? H11 berarti artinya yang bersangkutan itu hadir pada pertemuan pertama. Kode-kode Ya. jari saya, Bang. Aksara ada nggak di kelas ini? Aksara. Coba. Pusat polisi. Bayu Sapu. Ya, teman apa? Pak Juaini. Dikit. Dikit ya kurang. Menurut kurang Nizar anu dikit. Dikit betul ya. Di teman-teman ini saya tampilkan ya. Nanti jangan sampai, wah saya belum absen lupa gitu ya. Nah, ini banyak yang belum absen nih. Ada Hadlari gitu ya. Sampai siapa ini? Maulida gitu. Ali Fauzi gitu ya. Baru 14 orang dari 38 mahasiswa yang mengisi kehadiran. Nanti ini saya rekap ke dalam portal. Ini sementara saya isi aja dulu. Ya, dalam konteks ini mata kuliah metodologi penelitian itu dalam setiap mata kuliah ya sama karakteristiknya. Nah, karakteristiknya sama. Di dalam mata kuliah dalam apa namanya? Sains misalnya. Di dalam sains ya sama aja begitu. Eh, di sains juga, tapi kalau sains itu kan cenderung kuantitatif ya data-datanya. Tapi ada juga yang sains pendidikan ya, sains pendidikan misalnya pendidikan IPA, pendidikan fisika itu ada yang penelitiannya kualitatif. Ya, saya membimbing mahasiswa saya itu ada yang risetnya mixed method, ada kualitatif, ya, ada kuantitatif, ada R&D gitu ya. Kita penelitian itu ada R&D, ada mixed method gitu. Jadi ilmunya sama, basic ilmunya, metodologi penelitian itu ilmunya sama teman-teman. Ya, ilmunya sama basicnya. Nah, mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman untuk bisa ke sana, ya, untuk bisa ke sana, untuk bisa menguasai materi-materi ini. Kemudian di pertemuan ini hari ini ya, menurut kekhasan penelitian pendidikan agama Islam. Kemudian pertemuan kedua tentang konsep dasar metodologi penelitian, ya, tentang pengertian apa sih metopen gitu ya, urgensi, sifat, jenis dan langkah-langkah bagaimana melakukan riset. Pertemuan ketiga tentang merumuskan masalah penelitian. Jadi perumusan masalah penelitian itu dari mana sih gitu ya asalnya? Kok bisa kita merumuskan masalah penelitian? Harus menggunakan bahasa apa untuk merumuskan penelitian? Misalnya, oh harus menggunakan kalimat tanya. Misalnya, di dalam identifikasi masalah itu ada 3 masalah yang mau diselesaikan. Misalnya, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui metode X. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa ya menggunakan model pembelajaran Y misalnya. Nah, itu merumuskan masalah penelitian. Ya, harus menggunakan kalimat tanya. Ya, harus menggunakan misalnya dia harus menanyakan apa yang menjadi masalah. Jangan sampai misalnya di rumusan penelitian itu eh, peneliti itu menanyakan apa yang hendak mau diselesaikan, tetapi tidak matching dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Jadi masalahnya apa, pertanyaannya apa, itu nggak nyambung. Jadi antara pertanyaan penelitian dengan identifikasi masalah dengan latar belakang masalah itu punya hubungan ya, punya hubungan. Jadi dia nyambung gitu, tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Kemudian nanti pertemuan keempat kita akan belajar tentang tinjauan pustaka. Apa sih tinjauan pustaka itu gitu ya. Kemudian penelitian yang relevan. Apa sih penelitian yang relevan itu? Seperti apa? Ya, misalnya tinjauan pustaka itu cenderung kita melakukan studi pustaka melalui buku-buku, ya, melalui buku-buku, melalui jurnal-jurnal. Ya, kebanyakan sih melalui jurnal ya. Misalnya dari jurnal X tentang pembelajaran PAI, misalnya ya.
pendidikan Islam misalnya, jurnalnya. Nah, kita mencari karya-karya yang relevan dengan tema riset kita. Ya, tujuan pustaka tuh. Sejauh mana sih riset tentang misalnya ya metaverse dalam pembelajaran PAI materi haji dan umroh misalnya. Sebenarnya teknologi hari ini sudah sampai mana nih? Misalnya seseorang ingin membuat membuat AR, augmented reality atau metaverse tentang haji dan umroh misalnya. Itu kan materi PAI ya. Sudah sampai mana hari ini tuh riset-riset itu? Nah, itu didapat dari kajian atau tinjauan pustaka. Gitu ya. Kemudian sampai mana hari ini risetnya? Terus riset apa yang mau kita tawarkan untuk misalnya, oh ternyata di riset yang sebelumnya ada 10 riset yang menjelaskan tentang metaverse, tentang haji dan umroh. Oh, sudah sampai ini dia menggunakan teknologi A, B, C, D, E. Tapi masing-masing itu ada kekurangannya. Misalnya di metaverse itu tidak dilengkapi dengan misalnya ya dilengkapi kalau seorang melakukan haji seperti ini, gerakan seperti ini, doanya apa atau apalah yang bisa membatalkan haji atau yang bisa mengurangi ini ya kualitas haji. Oh, mungkin ada asesmen, ada evaluasi. Nah, itu mungkin yang bisa ditambahkan di dalam metaverse yang Anda kembangkan. Misalnya ya, itu kan ini apa namanya? Development ya, pengembangan. Nah, seperti itu. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori. Teori itu diambil dari teori-teori yang sudah ada di oleh para ilmuwan cendekiawan. Misalnya teori tentang haji misalnya. Nah, haji itu dari berbagai sumber kitab itu seperti apa? Nah, di kitab fikih seperti apa? Ya. Kemudian teorinya seperti apa? Oh, misalnya tawaf yang benar itu seperti ini. Ya. Maka di dalam metaverse itu ketika membuat teknologinya ya harus sesuai dengan teori-teori tadi. Ya, kajian teori di dalam itu. Atau bisa jadi di dalam teori-teori itu dalam pembelajaran misalnya, pembelajaran PAI ingin meningkatkan variabel Y melalui pendekatan atau model X misalnya. Nah, itu teori apa yang mendasarinya? Misalnya kalau di dalam pembelajaran itu ada namanya teori behaviorisme. Teori behaviorisme, behavioristik. Kemudian ada teori konstruktivisme Piaget. Kemudian ada teori konstruktivismenya misalnya eh, Vygotsky tentang sosiokultural. Ya, misalnya teori dengan model pembelajaran misalnya ya simulasi tentang apalah begitu ya. Di kelas itu ternyata dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Oh, oh, menurut teorinya konstruktivismenya Vygotsky, jadi kalau orang itu melakukan aktivitas yang dia melibatkan teman-temannya dalam kelompoknya, dia di dalam pembelajarannya melakukan interaksi, ya, tanya jawab, diskusi. Nah, ternyata bisa loh meningkatkan aspek-aspek misalnya pengetahuannya, keterampilannya dan lain sebagainya. Itu teori itu. Di teori apa yang mendasari? Nah, itu harus ada di dalam proposal penelitian atau dalam hasil laporan riset itu harus ada teorinya, ya, teori ya, rangka teorinya. Teori apa yang untuk meneropong itu? Kok bisa ya dia meningkat ya? Itu teori itu dari situ. Jadi dari teori-teori ya, biasanya didapatkan dari buku-buku babon, kitab-kitab. Ya. Kemudian teori penelitian yang relevan, sama ya. Penelitian yang relevan itu ya carilah dari jurnal-jurnal, bukan dari buku ya, dari jurnal ilmiah, dari hasil riset gitu ya. Jadi hasil riset tentang apa? Tentang variabel yang Anda riset di dalam di dalam perkuliahan. Jadi Anda melakukan riset apa nih? Anda melakukan riset apa? Terus carilah karya artikel yang relevan dengan riset Anda. Lalu kemudian tempatkan riset yang Anda lakukan. Sebenarnya riset saya itu bedanya apa nih dengan riset-riset sebelumnya? Dengan riset sebelumnya apa sih bedanya penelitian saya? Oh, si A ini melakukan penelitian menggunakan demonstrasi untuk meningkatkan
keterampilan membaca Al-Quran misalnya. Oh, ada yang menggunakan metode tadrij misalnya. Atau apalah begitu, latihan gitu ya. Tadrib gitu ya. Tadrib misalnya. Oh, untuk latihan nih. Oh, untuk meningkatkan apa nih? Oh, kemampuan ini penguasaan kosakata misalnya. Oh, dan lain sebagainya. Macam-macam gitu ya. Metodenya. Nah, hari ini saya melakukan riset seperti ini. Oh, aku ada bedanya dengan riset sebelumnya nih. Saya menambahkan ini. Nah, menambahkan itu boleh. Saya terinspirasi dari penelitiannya si A. Saya terinspirasi dari penelitiannya si A. Kemudian saya apa namanya menambahkan komponen ini. Nah, itu ada kebaruan. Ada namanya ada kebaruan. Kalau Anda lihat mobil hari ini, mobilnya modelnya bagus-bagus nggak, teman-teman? Misalnya eh, ada Santa Fe yang Hyundai misalnya. Atau yang Toyota hari ini ada Toyota yang dulu kan Kijang ya, Kijang kotak, Kijang kristal, kemudian Kijang yang lama itu ya, Innova itu ya. Itu kan ini ya, berinovasi dan berevolusi gitu ya. Berubah-ubah tuh. Kemudian sekarang ada Kijang Innova Hybrid gitu kan. Ada Innova Reborn, Innova Hybrid. Itu selalu ada inovasi. Itu karena apa? Baik nanti teknologinya, baik modelnya, bentuknya ya. Nah, kemudian aksesorisnya. Nah, itu kan hasil sebuah penelitian yang relevan. Oh, tahun kemarin saya membuat Innova Reborn. Ternyata ada kekurangannya. Banyak masukan dari para konsumen misalnya. Diubahlah misalnya membuat lagi yang Innova Hybrid, Innova saja, Innova yang biasa. Ada Innova Hybrid. Ada macam-macam pilihannya. Gitu ya. Sesuai dengan teknologi dan pasti mempengaruhi harga. Gitu ya. Nah, itu gambaran yang nyata yang bisa kita ini apa namanya? Kita lihat ya sehari-hari. Oh, ternyata itu hasil riset. Iya, itu hasil riset, teman-teman. Namanya riset pengembangan, R&D. Ya. Kemudian kerangka berpikir. Ini saya selayang pandang ya. Untuk pengantar aja dulu. Jadi nanti teman-teman ada gambaran. Oh, kerangka berpikir itu seperti itu. Ya. Maksudnya kerangka berpikir itu bagaimana cara kita memandang sebuah masalah itu diselesaikan dengan formula yang kita tentukan. Misalnya mau menyelesaikan masalah rendahnya kemampuan membaca Al-Quran. Misalnya. Ini masalah. Ya, orang umat Islam harus bisa baca Quran. Wajib bisa baca. Ya harus ditanamkan sejak dini misalnya. Nah, tapi ada masalah di kelas. Misalnya kemampuannya kok rendah ya. Ada apa ini? Oh, setelah diteliti ternyata banyak faktor ya. Banyak faktor. Nggak pernah ngaji misalnya. Ya nggak pernah diajar misalnya di kelasnya. Eh, kurang ini ya, kurang intens pembelajarannya misalnya. Itu problem-problem misalnya. Ya, problem. Nah, mau menyelesaikan metode tadi rendahnya, mau menyelesaikan rendahnya keterampilan membaca Al-Quran. Dengan misalnya metode apa nih? Oh, metode eh, langsung misalnya, pengajaran direct instruction, misalnya pengajaran langsung, model direct instruction. Ya. Kalau Anda baca dari bukunya Joyce and Weil, itu adanya model of teaching dari bukunya tentang model of teaching. Itu ada model namanya direct instruction. Nah, direct instruction ini metode pengajaran langsung. Oh, gimana nih langkah-langkahnya? Nah, silakan baca. Nah, dari situ peneliti bisa ini ya menyusun kerangka berpikir berawal dari masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, terus nanti dihubungkan dengan teori belajarnya. Ya, teori belajarnya seperti apa nih? Ya, hasil penelitian yang relevan tadi itu diramu di kerangka berpikir. Sehingga diharapkan misalnya dengan model direct instruction. Misalnya gini, eh, kalau di kerangka berpikir itu bergerak dari masalah dulu. Masalahnya apa dulu nih? Oh, rendahnya membaca Al-Quran. Kenapa dia harus diselesaikan? Oh, ternyata baca Al-Quran itu merupakan instrumen penting. Orang syarat sahnya sholat misalnya. Itu dari penelitiannya siapa, penelitiannya siapa, penelitiannya siapa. Setelah itu, oh ternyata ada beberapa riset yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan baca Quran itu dipengaruhi oleh faktor ini.
dan bisa diselesaikan dengan beberapa metode ini. Dengan cara melibatkan siswa langsung dalam kegiatan latihan membaca gitu misalnya. Eh, Kemudian dengan misalnya harus ada intensif belajar melalui sorogan misalnya, face to face gitu ya, antara siswa dan guru langsung langsung dikoreksi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata misalnya direct instruction ini misalnya ya, ternyata dia apa namanya, eh, menganut teori apa pembelajaran konstruktivisme misalnya. Seperti apa konteks konstruktivismenya? Vygotsky atau Piaget gitu ya. Kalau Piaget itu terkait dengan kecerdasan personal, itu Piaget. Tulisannya Piaget. Konstruktivisme sosiokultural itu Vygotsky. Nah, itu nanti diteropong menggunakan teori belajar itu. Nah, setelah itu ternyata ada hasil penelitian yang relevan dengan ini. Nah, saya itu di paragraf terakhir ditutup dengan ternyata diharapkan dengan bukan ternyata ya, diharapkan dengan penerapan model X misalnya itu bisa loh meningkatkan hasil belajar misalnya. Oke, ini ada yang keluar masuk katanya sinyalnya buruk. Oke, nggak apa-apa. Tinggalkan jejak saja. Pak, saya izin mau ke belakang misalnya. Sebentar, saya atur ya. Oke, silakan. Oke, kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ada di penelitian-penelitian yang kuantitatif. Hipotesis penelitian itu ya dugaan sementara penelitian. Itu biasanya dirumuskan dengan bahasa yang positif. Misalnya hipotesis, Hanol itu tidak, gitu ya. Misalnya tidak ada peningkatan keterampilan membaca Al-Quran, ya, melalui model pembelajaran direct instruction. Terus hal alternatifnya ada peningkatan keterampilan membaca Al-Quran melalui model pembelajaran direct instruction. Nah, gitu ya. Biasanya seperti itu kalimat hipotesis itu ya. Oke. Kemudian pertemuan kelima kita akan membahas tentang menentukan desain penelitian. Desain penelitian kita seperti apa sih? Ya, desainnya apakah kualitatif, kuantitatif, R&D, mixed method, atau apalah gitu ya. Desain. Kemudian pertemuan keenam kita akan belajar tentang bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Gimana nih teknik pengumpulan datanya? Ya, teknik pengumpulan datanya seperti apa gitu ya? Teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya melalui wawancara misalnya, dokumentasi, angket, tes misalnya, melalui tes. Nah, itu salah satu teknik pengumpulan data. Ya, misalnya dengan di kualitatif itu misalnya dokumentasi, wawancara terstruktur atau wawancara apalah begitu ya, terbimbing, ya. Wawancara mendalam itu tekniknya saja, ya. Kemudian pertemuan ke-7 UTS, ada UTS-nya teman-teman. Kemudian pertemuan ke-8 ini teknik penyusunan instrumen penelitian. Jadi mungkin kita tidak sampai pada detail menyusun instrumen, tapi bagaimana menyusun instrumen itu, bagaimana menyusun instrumen, itu ya, instrumen. Instrumen itu seperti apa? Variabel apa sih yang mau kita teropong di dalam uh, riset itu? Nah, instrumennya seperti apa? Apa saja instrumennya? Kemudian teknik pengolahan data-data dasar data penelitian. Kita mau menganalisis menggunakan apa nih? Teknik apa? Misalnya kita akan menganalisis data-data itu, mengolah datanya, misalnya dalam bentuk data-data itu diolah menggunakan alat tool ini, kemudian nanti uh, menggunakan uji-uji apa begitu di dalam penelitian-penelitian kuantitatif, misalnya uji T, kemudian uji MANOVA, ANOVA gitu ya, nah, dan lain sebagainya. Kemudian analisis data kuantitatif. Nah, bagaimana nih analisis data kuantitatif? Kalau ada data seperti ini, bagaimana analisisnya? Nah, kemudian analisis data
kualitatif. Bagaimana nih kalau data-data kualitatifnya seperti ini? Gimana teknik analisisnya? Nah, kemudian pertemuan ke-12, praktik analisis data menggunakan software dan penarikan kesimpulan. Jadi mungkin ada simulasi ya nanti ya. Misalkan kita punya data apa, kemudian kita simulasikan ya. Kita simulasikan, kemudian eh, teman-teman punya SPSS misalnya nanti yang mudah aja SPSS. SPSS gitu ya. Itu sejuta umat gitu ya. Jadi kita coba latihan lah data-data itu kita analisis misalnya analisis UGT misalnya, analisis apa ya, pretest post-test control group. Kemudian pertemuan kita ke-11 itu tentang penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian. Itu ya. Jadi gimana sih nyusun proposal, nanti kita ada format-formatnya. Nah, laporan hasil penelitian itu apa saja sih yang ada di dalam laporan hasil riset. Kemudian pertemuan yang ke-14 adalah ujian akhir. Nah, dalam penilaian ini akan menilai kehadiran, karena kehadiran itu sebagai engagement teman-teman dalam mengikuti perkuliahan. Ya, engagement karena teman-teman ini adalah mahasiswa PJJ yang eh, tidak bisa saya pantau di secara langsung ya. Jadi teman-teman harus melakukan aktivitas di kelas ya, di damel ya, melakukan di damel. Misalnya mengumpulkan tugas, kemudian melakukan diskusi. Nah, itulah ciri mahasiswa PJJ itu. Ada mengisi diskusi, kemudian mengumpulkan tugas ya. Mungkin kalau bertemu langsung kayak mahasiswa yang reguler di kelas sih bisa langsung face to face gitu ya. Dan terpantau begitu. Nah, kalau mahasiswa PJ ya terpantaunya melalui damel ini sampai sini. Kemudian ada penilaian UTS dan UAS. Jadi nanti saya ramu, saya gabung dan itu akan menjadi nilai akhir ya, nilai akhir. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Nanti hasil perkuliahan ini saya unggah di YouTube saya. Nah, nanti unggah di YouTube saya. Kalau teman-teman mau subscribe YouTube saya ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Enggak menjadi syarat tulus teman-teman. Tapi yang jelas nanti saya bagi melalui apa namanya, melalui YouTube saya. Eh, nanti saya bagi ke teman-teman. Nah, bisa untuk apa namanya mengingat-ingat tadi pengantar saya terkait metodologi penelitian. Itu. Oke, baik. Saya akan mempersilahkan teman-teman untuk open mic. Nah, ini bukan ini ya komika ya. Open mic itu maksudnya silakan berbicara, bisa apa namanya bertanya atau apalah terserah, mangga teman-teman. Mangga teman-teman silakan. Pak. Ya silakan. Iya, karena oh iya. Perkenalkan saya Juaini Pak dari Lombok. Oke, Lombok pedas ya. Iya, tapi insya Allah enggak pedas kalau saya. Iya, harganya lagi mahal sekarang Lombok tuh. Iya, jadi lumayan lah Pak. Iya. Jadi terkait dengan ini kan mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Saya ingin menyampaikan isi hati saya sebetulnya ini Pak. Lebih ke keinginan. Jadi mudah-mudahan nanti lewat mata kuliah ini juga salah satu menjadi jembatan termasuk keinginan saya untuk memiliki suatu produk sampailah nanti kepada suatu bentuk penelitian yang memang itu bisa dipublikasikan. Mudah-mudahan itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, mudah-mudahan ini juga jadi awal nanti karena kita sudah semester 4, perlu juga untuk memikirkan bagaimana nanti di tahap akhir di perkuliahan, terutama yang karena kita juga beasiswa dituntut untuk harus tepat waktu, mudah-mudahan melalui pengantar metodologi penelitian ini kita mampu dan mendapatkan bekal untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Lihat kang ngono ku piye, Cah? Oke, Ya cukup. berantem nih kayak piye. Oke, terima kasih Pak siapa Pak Kamdan ya.
Oh Pak, siapa tadi? Pak Juaini ya. Iya. Oke, terima kasih. Eh, ide yang sangat bagus ya. Terkait dengan ini sudah memikirkan bagaimana output dan outcome-nya. Saya pengen bikin proposal misalnya, Pak. Mangga silahkan. Ya, bikin proposal. Tapi yang jelas eh, saya tidak ingin mungkin teman-teman karena saya kadang mempertimbangkan ini ya. Tapi nanti kan tugasnya terstruktur misalnya. Coba buatkan analisis masalah pembelajaran misalnya. Kan itu menjadi bagian dari latar belakang masalah gitu ya. Tolong buatkan rumusan masalahnya dari penelitian tadi, dari masalah tadi misalnya. Nah, itu kan cukup ya, latihan ya, terstruktur ya. Kalau teman-teman itu ingin misalnya membuat proposal gitu ya, idealnya begitu memang. Idealnya begitu, tapi nanti tidak optimal sebenarnya. Karena eh, saya memperhitungkan apakah waktu teman-teman itu cukup atau tidak gitu ya. Cukup untuk apa namanya eh, membuat proposal gitu ya. Atau dari mata kuliah saya penelitian tindakan kelas itu yang di akhir itu membuat proposal PTK itu banyak yang kurang serius begitu, banyak yang kurang serius ya. Yang kurang serius sehingga kurang optimal ya. Nah maka sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah basic. Dan nanti kalau teman-teman bisa bikin proposal ya silahkan ya. Nah, tapi yang saya berharap nanti step by step sebenarnya. Boleh nanti teman-teman membuat proposal. Nanti step by step misalnya berangkat dari permasalahan penelitian, atau latar belakang masalah misalnya. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Gitu. Tapi saya tidak ingin misalnya copy paste hanya mengganti nama kemudian ini nggak produktif ya. Tapi kalau teman-teman coba bikin analisis masalah, kemudian bikin penelitian yang relevan. Nah, itu kan sebenarnya sudah satu rangkaian atau satu bagian dari proposal penelitian. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman tolong bikinkan kajian pustaka. Di pertemuan itu, bikin kajian pustaka aja, ya, tentang riset Anda, misalnya. Nah, itu bisa nanti. Nah, kalau misalnya kajian pustakanya dibuat gitu ya, benar, pakai reference manager, cara nulisnya benar, kemudian nanti digabung tuh di akhir kuliah, itu jadi proposal sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti kayak gitu aja. Jadi nanti saya coba untuk terstruktur aja lah ya, coba nanti pertemuan besok terkait dengan misalnya coba teman-teman bikin latar belakang masalah penelitian. Ya, latar belakang. Pak, judul dulu atau masalah dulu? Menurut teman-teman judul dulu atau masalah? Menurut teman-teman judul Ganti, dulu atau Pak. masalah dulu? Dari pengalaman Masalah dulu, Pak. Oh ya, ada yang bilang masalah, ada yang judul gitu ya. Kalau ditanya belum ada judul, Pak, berarti belum ada masalah. Itu lagunya Iwan Fals. Ya, jadi penelitian, riset itu berawal dari sebuah kegelisahan. Kegelisahan ya, berawal dari kegelisahan. Jadi misalnya nih, saya tunjukkan paper saya. Muncul nggak nih? Oke, muncul nggak papernya? Betul. Nah, jadi riset ini saya berawal dari kegelisahan bagaimana membekalkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa. Ini masalahnya itu, kegelisahan masalahnya. Gimana sih bagaimana rendahnya berpikir kritis dan kreatif siswa itu di dalam pembelajaran fisika itu rendah. Ya, lah itu saya gelisah itu. Padahal mereka harus dibekali itu. Ya, kalau teman-teman baca kurikulum itu kan ada tuntutan keterampilan abad 21. Ya, keterampilan hari ini yang dibutuhkan adalah critical thinking dan creative thinking. Berpikir kreatif dan kritis. Ya, ya berpikir kritis jangan dibungkam gitu ya. Bagus malah berpikir kritis itu. Tapi nggak mudah memang. Kadang-kadang orang yang kritis itu
dijauhi gitu ya. Tidak populer. Ya gitu-gitu ya. Itu kreatif. Kemudian kritis ya. Kreatif itu ya. Berpikir kreatif itu bisa menghasilkan ide-ide, penyelesaian-penyelesaian masalah. Hari ini banyak masalah, teman-teman. Ya, mulai dari pertamak ya, beli pertalite, pertamak Capilar. yang isinya pertalite misalnya ya. Nah, itu kan problem itu tuh. Problem tuh. Problem bangsa itu. Problemnya orang-orang tinggi ya. Kita sebagai konsumen itu ya, ya Allah gitu ya. Kemudian masalah apa lagi? Misalnya BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Itu masalah itu, banyak masalah gitu ya. Itu masalah-masalah bangsa ya, masalah besar. Kalau masalah pembelajaran ya, rendahnya berpikir kritis, kreatif, rendahnya hasil belajar, dikasih ulangan harian, oh, kecil terus nilainya. Ada masalah apa sebenarnya dengan saya, misalnya sebagai seorang guru? Gitu ya. Jangan-jangan saya nggak benar ngajarnya, misalnya. Atau apa faktornya begitu ya? Oh, jangan-jangan pendekatan yang saya terapkan kurang tepat misalnya, sehingga hasil belajar siswanya itu rendah misalnya. Nah itu gelisah namanya. Kenapa ya siswa saya kok disuruh praktek wudhu kok kebalik-balik? Ada masalah apa ya? Tanya siswanya. Nang, Le, kenapa kamu Le? Kok wudhunya nggak urut kamu? Ya, kelewat-lewat, ketuker-tuker tuh. Itu kenapa, Le? Misalnya. Ditanya aja siswanya. Pak, saya bingung, Pak. Nah, masalah tuh. Bingung dia. Oh, kebingungan. Urutan berarti ya. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Itu ya. Oh, oke, bagus lah. Itu contoh ya. Nanti kita coba ini desain seperti itu. Jika setiap pertemuan itu ada tulisan dari teman-teman yang diunggah di portal. Portal. Diunggah melalui apa ini? Damel. Nanti saya buatkan kolomnya di Damel. Jadi misalnya tenggat waktunya 5 hari ke depan, pukul 23.59. WIB. Ya teman-teman harus mengumpulkan di waktu itu. Itu ya, ketepatan mengumpulkan tugas. Nah, biasanya saya nilai. Saya nilai gitu ya. Saya baca, saya kasih nilai, 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 nilai gitu. Itu untuk nilai tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Pertanyaan lagi enggak? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad, Rembang Jateng. Rembangnya mana, Mas? Rembangnya Sedan, Mbak. Oh, Sedan. Iya, iya, iya. Bapak, Sebelahnya itu ya, Gus Baha ya. iya, deket. Lumayan. Dekat ya. Iya, Ya, saya pernah ke Sarang tuh. Bangun, ya. Ya, ya, ya. Mbak Mun sana di pondoknya sana. Oke, gimana, Mas? Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Rada Ya, curhat ini, Pak. curhat apa? Iya. Kemarin tuh kan ada Pak dosen yang memberi nilainya kan sedikit gitu kan. Sedikit tuh Jadi berapa? eh, B, B, Pak. Oh, C, B. C, C, Mas. Delta, Delta. B plus lah. C plus. Oh, B plus sudah lulus itu. Terus? Jadi kan Pak, maksudnya sama-sama capek kan itu kalau di portal Rempah apa? kalau Ya aja, hampir apa aja. ini gitu loh. Hah? Hampir, Wan. Hah? Ayo, Mas Abdus Somad, lanjut. Nanti terlempar ini. Jadi kalau di portal itu kalau nggak dibenahi, kalau nggak dikoreksi sama Pak dosen kan itu nilainya otomatis B gitu kan Pak. Mm-mm. Jadi kalau sama-sama capek, kalau misalkan mau nilai mahasiswanya B, kenapa dikoreksi enggak apa? Kenapa kok harus dikoreksi gitu? Ya mungkin Mm-mm. dibiarin aja gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dari awal Bapak itu mau ngoreksi Ya, pekerjaan kita, ya mm-mm. alangkah baiknya gitu. Nilainya itu, ya ini mohon aja Pak, harapannya nanti nilainya baik-baik gitu. Pak. Ya. Maksudnya Jadi, sama-sama capek, sama-sama kita kerja, panjenengan kerja, ya, ya, nggih, ya. kita Iya, iya, nilainya yang oke. bagus gitu Pak. Oh, ya. Oke lah. Siap, siap. Nilai itu sebenarnya saya fair aja ya. Jadi kalau hasilnya bagus gitu ya, saya kasih bagus gitu. Saya kasih A gitu ya.
Tapi jangan berharap kalau nilainya mengerjakan tugas asal-asalan kok dapat A itu kan, ya jangan berharap gitu ya. Karena outcome based ya, outcome based gitu ya. Kemudian proses, by proses gitu ya. Eh, saya nggak adil kalau saya kasih A semua di kelas ini. Bener nggak kira-kira? Iya, Pak. Nggak adil ya. Saya nggak adil kalau teman-teman ini kemampuannya berbeda. Saya kasih A semua. Saya bisa nih. Gak usah ngajar, saya kasih A semua. Bisa aja, gampang gitu. Tapi proses harus kita lalui gitu ya. Nah, proses itulah yang akan mewujudkan Anda muncul nilai-nilai itu. Ya, siapa yang sungguh-sungguh mengerjakan, siapa yang hanya misalnya asal mengumpulkan tugas. Ya kita dari situ aja gitu. Best practice-nya ya. Jadi berapapun nilai yang Anda dapatkan gitu ya. Ya itulah kinerja Anda gitu. Ya. Kalau soal mengejar nilai, saya rasa nggak ada habisnya ya. Standar nilai lulus itu B, teman-teman. Standar nilai lulus itu B. Jadi kalau teman-teman dapat B itu udah lulus sebenarnya. Dalam konteks ini tidak mengulang. Saya dapat nilai B itu biasa, teman-teman. Di kuliah itu ya. Saya tuh percaya bahwa apa yang diberikan dosen saya itu yaitu yang terbaik buat saya. Saya tidak pernah protes. Dari kuliah S1, S2, S3. Nilai saya itu warna-warni, Mas. Ada yang B ya, ada yang B plus, ada yang amin, A. Nilainya warna-warni. Jadi itulah hasil pekerjaan saya. Dan saya tidak pernah protes itu. Ya, ya, saya tidak pernah protes. Ya itu pekerjaan saya gitu. Kalau saya introspeksi diri, oh iya, saya belajarnya kurang. Saat cuma dapat B ya wajar misalnya. Saya nggak pernah protes saya, jujur. Ya, saya nggak bukan karena saya santri kemudian saya mau menerima apa adanya, tapi saya evaluasi dengan diri saya. Oh, saya itu selama ini belajarnya seperti ini. Kalau saya dapat B ya, ya wajar gitu. Kalau saya dapat misalnya dapat A, tapi saya emang aktif di kelas ngerjain tugas benar, UTS UASnya bagus, saya nilainya bagus misalnya. Itu bisa ya. Gitu. Jadi outcome based ya, kemudian proses based. Jadi prosesnya harus dilalui. Ya, saya tahu betul ya. eh, eh, saya juga asesor akreditasi di sekolah madrasah, asesor sekolah madrasah. Saya biasa biasa mengasesori sekolah-sekolah itu untuk mendapatkan predikat A, B, C tidak terakreditasi. Nah, itu saya ya apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka performakan, data-datanya ada, ya saya berikan. Sama kayak kuliah ini. Saya nggak adil kalau misalnya sekolahnya jelek kok dapat A akreditasinya. Itu saya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya berharap tujuannya apa? Biar teman-teman tuh serius belajar. Serius belajar. Nanti kita akan coba melakukan misalnya nih ada pertemuan online-nya. Nah, kita melakukan overview misalnya. Overview sebentar terhadap tugas-tugasnya misalnya. Kita lihat misalnya merumuskan masalah kok tidak sesuai dengan latar belakang masalah misalnya. Nah, itu kita coba overview dari situ. Nah, diharapkan teman-teman tuh mengikuti aja gitu. Oh, begitu tuh caranya. Nah, gitu loh. Gitu caranya. Harusnya seperti apa? Jadi dalam konteks kuliah itu ada namanya formula, formula, pola-pola. Nah, pola-pola itu bisa diikuti teman-teman. Misalnya tanpa saya harus eh, ini ya apa namanya eh, secara detail memberikan masukan. Itu bisa kalau satu kelas itu bisa sehari semalam kayak kalau dimasukkan. Tapi nanti saya coba baca, oh ini kurangnya ini. Biasanya saya kasih masukan ini kurang sesuai dengan latar belakang masalah pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan kurang relevan atau kurang sesuai dengan latar belakang masalah. Itu catatan kayak gitu tuh sudah cukup. Jadi nanti mahasiswa itu berpikir, oh iya gitu ya. Seharusnya saya seperti ini. Kan gitu sebenarnya, cukup itu. Namanya feedback namanya teman-teman. Saya latar belakang masalahnya kok malah setelah saya baca ternyata di latar belakang masalah itu tidak ada masalah yang perlu diselesaikan. Terus mahasiswa harus baca lagi. Oh iya, nggak ada masalah yang perlu diselesaikan. Ya, ya. Nah itu teman-teman harus memperbaiki gitu. Itu ya. Misalnya penelitian yang relevan nanti kita bikin penelitian yang relevan misalnya ya. Oh ternyata sebagian besar penelitiannya kurang relevan dengan variabel yang Anda teliti. Atau mungkin dikasih masukan.
eh, posisikan penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian relevan yang terdahulu. Nah, gitu tuh sudah. Oh, berarti saya harus memposisikan riset saya nih dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Kan gitu. Nah, saya instruksinya lugas aja gitu. Der gitu ya. Ini teman-teman langsung introspeksi, misalnya memperbaiki. Kalau sudah benar, misalnya penelitian relevan yang diungkapkan sudah sesuai dengan variabel, misalnya. Variabelnya apa sih gitu. Ya mau penelitian apa? Oh, penelitian relevannya seperti ini gitu. Kemudian posisi penelitian Anda terhadap penelitian yang dulu itu seperti apa? Itu ya. Itu teman-teman ya. Jadi saya akan fair mencoba ini ya, melihat performa teman-teman, ya, melihat performa teman-teman. Nah, sehingga memberikan penilaian yang adil. Kan ada namanya prinsip penilaian itu adalah adil dan objektif. Itu sebenarnya teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah takut. Wah, nanti saya dapat nilai B. Ya, jangan berhipotesis seperti itu. Wong belum terjadi yo. Ya. Artinya hari ini teman-teman, oh Pak Mujib tuh ngasih clue-clue ini nih. Ini clue semua nih teman-teman. Dari awal sampai akhir ini. Ini clue semua. Oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Gitu ya. Mungkin sama ya, kayak kalian ngajar di kelas ya. Entah di sekolah reguler maupun di madrasah diniyah. Kan sama ya. Jadi seperti itulah gambarannya teman-teman. Ya, tidak murah nilai gitu ya. Tidak. Tapi apa yang ditunjukkan. Sehingga nanti benar-benar Anda itu mewujudkan sosok mahasiswa yang kompeten gitu. Itu sebenarnya ya teman-teman. Itu dalam prinsip penilaian itu ada objektif, ada adil, dan lain sebagainya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Pertanyaan Pak. lagi? Oke, Pak Akil. Mangga, Pak Akil. Akil. Oke. Rekomendasi buku-buku teoritis yang tadi Bapak sebutin tuh, Pak. Oke. Nah, teman-teman bisa membaca bukunya sebentar ya. Saya share screen aja, lagi aja. Di RPS ada, tapi nanti RPS-nya belum saya rapikan. Bentar ya. Ini misalnya nih, model of teaching. Saya punya bukunya, bentar ya. Nih, Google Book ada. Saya punya bukunya dalam bahasa Jawa. Nampak nggak teman-teman? Iya, Pak. Nah, saya punya bukunya nih. Teman-teman selama kuliah punya buku berapa? Beberapa baru. Beli atau download? Dua-duanya, Pak. Oke, Iya. ini coba lihat Beli buku dan saya. download. Oh, nggak jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Nih buku saya nih. Yang blur. Nah, ini buku yang saya gunakan, buku bacaan saya. Model of teaching, model-model pembelajaran. Sama, ini versi versi terjemahannya ya. Coba ini versi bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, biasanya ini bisa untuk meneropong ini teori belajarnya. Ya, teori belajar. Misalnya, di sana di bukunya itu ada tentang ini ada nih. Bentar ya. Misalnya nih, capture-nya nih. Nah, ini tahun 2011 terbitannya. Bentar, coba capture-nya. Ini kok nggak bisa ini ya, diklik ya. Kalau yang versi bahasa Indonesianya ini pustaka pelajar. Nah, nih, saya nggak menganjurkan untuk membeli ya. Silahkan bisa membaca di perpustakaan atau di mana. Oh, ini udah masuk Amazon ini. Ini yang versi bahasa Indonesianya nih. Ini versi bahasa Indonesianya. Nah, ini buku-buku saya. Kemudian saya juga ada buku ini. Ini yang saya juga baca buku ini. Saya ini nampak nggak teman-teman? Blur, Pak. Kelihatan ya?
Ini Dimension of Learning, dimensi pembelajaran oleh Marzano. Ini saya teacher manual untuk guru-guru maupun dosen. Jadi Marzano dan Pickering nih. Ya, ini ke buku. Kemudian ini ada lagi Handbook for Classroom Instruction. That work gitu ya. IC di Amerika. Nah itu saya juga membaca buku-buku kayak gitu teman-teman. Baik yang e-book maupun yang cetak. Kalau buku cetak kan bisa dibaca sambil santai begitu ya. Sambil santai. Oke. Itu ya. Dan buku-buku yang lain. Misalnya tentang eh, learning theories. Ada learning theories. Saya punya bukunya tapi nanti di rak mana saya harus nyari. Learning theories. Nah nih. Saya punya bukunya. Learning theories. Nah ini ada nih. Nah, ada 5 teori belajar ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan tuh. Ini ada cognitive learning, behaviorisme, konstruktivisme, humanisme, cognitive learning. Nah, ini behaviorisme itu seperti apa? Ini contoh ini tokohnya namanya Skinner. Ya, tokohnya behavioris itu Skinner. Ya, kemudian yang ini cognitive learning theory. Ya, kemudian ada di sini ada konstruktivisme. Ya, ada PAC, ada Vygotsky, kemudian ada humanisme, Roger nih, Abraham Maslow, ini ada tokoh-tokohnya nih. Kemudian connectivism learning theory. Nah, ini ya. Nah, ini kalau pembelajarannya menggunakan teknologi MOOC, nah ini banyak kan ini, banyak juga menggunakan teori connectivism learning theory. Itu ya. Nah, itu ada bukunya learning theories tapi bentar. Buk Kalau buku tentang risetnya, Pak, Oke, baik. Saya ini tadi sinyal tethering-nya bermasalah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Izin Pak, Ya, eh, saya Steady dari Surabaya. oke. Steady. Eh, saya ini lebih kepada seorang praktisi daripada kalau teman-teman kan dua-duanya ya Oke. praktisi ya akademisi. Nah, harapan saya nanti ketika Bapak Mujib memberikan tugas itu ada timbal balik. Artinya terutama saya sendiri sih untuk perbaikan ketika misalnya nanti kurangnya apa nanti harapan saya ada koreksi dari Bapak karena Hmm. kita menggunakan damel dan tidak tatap muka seperti ini Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya rumusan masalah Anda itu tidak sesuai dengan identifikasi masalah. Mungkin perlu Anda mengungkapkan dulu masalahnya apa, eh, yang harus diungkapkan di rumusan masalah kan harusnya masalah-masalah itu. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu singkat, padat, jelas saya rasa itu. Ya, tidak harus menunjukkan secara apa namanya ya. Ini loh di sini enggak. Tapi oh, teman-teman bisa menggunakan kemampuan berpikirnya untuk langsung merespon. Oh iya gitu ya. Langsung baca kembali coba. Oh ternyata iya benar. Rumusan masalahnya apa?
identifikasi masalahnya apa, kan tidak matching misalnya. Nah, itu bentuk feedback atau masukan atau koreksi lah bahasanya tuh. Bahasa lainnya feedback gitu ya. Itu sih. Gitu ya, teman-teman ya. Dan boleh nggak Pak, kita misalnya sewaktu-waktu kita konsultasi langsung ke Pak Mujib melalui WA pribadi gitu. Ya, boleh silakan ya. Silakan, boleh. Ya, boleh melalui chat. Jadi kalau kalau WA itu ini chat di Damel itu kan ada chatnya ya. Oh iya, betul Pak. Betul. Gunakan fitur itu aja. Gunakan Siap-siap. fitur itu. Gunakan fitur itu agar terdokumentasi di LMS. Jadi kalau WA itu kan karena pribadi ya. Karena pribadi saya susah untuk mendokumentasikan. Jadi kalau lewat chat itu lebih gampang. Gitu ya, lebih gampang. Oh, ini kelas ini gitu. Gitu. Kadang-kadang kalau lewat WA itu karena saking banyaknya mahasiswa. Punten ya, karena saya juga mengajar di reguler. Jadi kita suka kelewat tuh. Suka kelewat. Saking banyaknya. Belum lagi kalau ada WA-WA dari dosen-dosen gitu ya. Konsultasi ini, itu, dan lain sebagainya. Silakan nanti lewat chat aja. Gunakan fitur itu untuk konsultasi pembelajaran. Itu ya. Atau mungkin ungkapkan aja di grup WhatsApp misalnya. Gitu ya. Itu. Itu gimana? Bisa ya? Atau nanti di grup WhatsApp bisa. Ya kadang-kadang itu eh, suka kelewat tuh, saking banyaknya kegiatan. Mohon maaf, bukan gimana-gimana ya. Jadi saking mahasiswa saya, bimbingan saya itu ada sekitar 20 mahasiswa. Ya, yang baru ini dan ada 3 yang dari PJJ. Yang sedang jalan itu ada 20 mahasiswa yang bimbingan skripsi. Jadi setiap minggu itu pasti ada yang WA ini bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang saya suka, yo, saking banyaknya mahasiswa. Nah, tolong dicat aja di Damel lah, biar terdokumentasi. Gitu aja ya. Ya, Siap, siap. itu ya, gampang lah. Mungkin teman-teman lihat saya, wih, dosen fisika nih, ya, killer gitu ya. Ya saya, ya padanya sebenarnya sih. Kalau Bukan Pak, teman-teman, nggak jangan enak sih Pak. dianggap susah Enak. lah. Iya. Santai saja. Yang penting teman-teman tuh ngumpulin tugas, nanti kasih feedback, udah tahu lah intinya. Oh, seperti ini gitu ya. Oke, gitu aja. Nggak ada yang susah sebenarnya. Ikuti saja Justru ini alurnya. Itu ya. justru ketika ketemu dosen killer itu punya adrenalin tersendiri Pak. Oh, ya jelas harus kejar target dong. Harus kejar target. Saya saya pernah ngajar ya mahasiswa PJJ itu. Dia itu sudah sarjana sebenarnya. Dia sudah sarjana. Kemudian dia kuliah lagi di PJJ PAI. Itu saya mendapati itu beberapa ya, beberapa. Sebenarnya dia udah punya basic gitu ya, udah punya basic, ya tinggal ya mengulang-ulang, menajamkan gitu ya. Mungkin di kelas ini juga ada yang sudah sarjana ini kayaknya. Cuma di sini cuma nambah, saya nggak tahu motifnya apa ya. Kalau saya Jadi itu telah beli ini ilmi. Pak, sering Ya. keluar masuk kampus sih kalau saya Pak. Oh, nggak selesai maksudnya. Bukan, ya sambang-sambang kampus gitu aja Pak. Oh, sambang kampus. Ya, ya, ya. Oke lah. Ya, teman-teman kan udah punya basic gitu ya, punya basic. Ya, dasar-dasar itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu khawatir. Pokoknya ikuti aja. Ada tugas ini, kerjakan. Tugas ini. Kemarin itu ada mahasiswa saya yang saya kasih itu saya perbaiki kok. Dia bisa dapat nilai bagus. Saya japri untuk mengumpulkan tugas. Tolong tugasnya dilengkapi. Tolong tugas ini dilengkapi. Ini. Kamu kayaknya cuma ganti nama deh. Ya, tugasnya. Tolong ganti yang bagus, yang baru. Saya lulus kan. Itu artinya saya masih punya nilai humanisme gitu ya. Jadi saya membimbing, mengingatkan, tolong diperbaiki aja ini. Tugas ini Bapak ngumpulkan, tugas ini dikumpulkan. Itu bentuk apa namanya ya? Tanggung jawab saya sebagai guru gitu. Jadi saya tidak menjor plower kayak di jor plower itu kan
Ya sekarangmu gak ngumpul ke tugas ya gak popo. Ya, tetap saya punya kewajiban untuk mengingatkan teman-teman. Jadi teman-teman ini kan ya tadi prinsip adil gitu ya. Ya, ada prinsip adil. Tuh. Ya itu yang saya coba untuk terapkan sebagai prinsip penilaian, gitu ya. Tapi saya masih Jadi membimbing ya. Artinya yang kurang tugas, yang apa. Bahkan yang tidak ikut UTS, itu saya suruh UTS ulang dia. Sok UTS. Nggak saya ya, tutup nilainya. Pak, buka lagi portalnya. Saya buka. Buat apa sih kan gitu. Artinya itu kan bukan hal-hal yang esensial ya. Artinya dia harus diberi kesempatan. Pokoknya sebagaimana gimana caranya ya biar on time ngumpulin gitu ya. Kerjakan gitu. Udah, itu aja. Nanti kasih masukan gitu aja. Kasih masukan, kalian melakukan introspeksi, evaluasi, kemudian diperbaiki itu aja sih. Nanti kan produknya kelihatan di akhir, misalnya kelihatan di proposalnya. Ya, nanti saya coba konsultasi dengan Pak Kajur, apakah harus ada produk betul proposal penelitian misalnya. Kalau iya ya nanti teman-teman bikinlah gitu proposal. Nanti dari step by stepnya tadi, itu ya dari step by stepnya. Ya, itu semua nanti teman-teman harus melakukan improvisasi ya. Artinya kuliah itu tidak hanya dari saya, tapi teman-teman bisa mengeksplor ya, membaca buku, kemudian membaca artikel ya, ya bertanya ke teman-teman dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari saya belajar itu. Bahkan hari ini profesi guru dan dosen itu bisa jadi profesinya akan hilang Bapak Ibu. Diganti dengan artificial intelligence nanti. Bisa jadi loh. Ya, tanya apa coba? Sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam misalnya. Langsung bisa menjawab. Kasih contoh konkretnya dalam implementasi sehari-hari. Bisa menjawab itu dan benar gitu ya. Benar juga ya. Butuh guru nggak? Nggak perlu. Coba ketik aja gitu ya. Nah, itu artinya itu tantangan bagi teman-teman calon guru ini. Mana nih inovasi belajarannya ya? Kan gitu. Kalau saya eh, mencekoki teman-teman gitu ya dengan doktrin gitu ya, ya ya udah nggak zamannya sekarang sebenarnya. Udah nggak zamannya. Karena mahasiswa hari ini itu udah mahasiswa native gitu ya. Native dia udah punya bekal, punya keterampilan, bisa mencari informasi itu sendiri. Ya, jadi zaman saya dulu kuliah tahun 2000 itu, tahun 2004 itu ya, saya masih generasi disket teman-teman. Jadi saya kalau kemana-mana bawa disket. Punya flash disk itu tahun 2006 saya. Awal-awal booming 2005, 2006 itu booming. Saya beli apa hard disk 1 GB itu harganya. Dibuat kalung itu Pak ya. Oh, dibikin kalung. Tahun 2006 itu punya flash disk, dibikin kalung tuh. Flash disknya masukin saku atas gitu ya, dikalungin gitu. Udah keren banget tuh. Tapi saya mengalami disket, teman-teman. Saya pernah mengerjakan tugas di disket. Ternyata disketnya kena virus. Stresnya minta ampun saya, teman-teman. Ya, ada virus Trojan, shortcut 32. Kemudian, itu zaman saya tahun 2004 itu luar biasa. Nggak punya laptop saya, teman-teman. HP loh ya. HP loh monoponik. Tadi itu bunyinya itu. HP-nya monoponik. Saya kuliah dari Kerapiak sampai kampus UIN Jogja itu saya naik angkot teman-teman 1 jam saya. 1 jam. Ya, teman-teman nggak usah kemana-mana nih kuliah. Cukup duduk di kamar, di teras gitu ya. Langsung kuliah. Saya kuliah tuh tiap hari. Zaman dulu internet belum terlalu booming banget. Ya harus ke warnet. Saya itu generasi warnet teman-teman. Kalau sekarang sambil tiduran di kamar udah akses internet. Ya. Jadi hari ini teman-teman tuh sudah, dengan segala kemudahannya ya. Mungkin zaman sekarang orang nggak perlu berkunjung ke perpustakaan. Dari kamar sudah bisa membuka perpustakaan, baca buku-buku secara online, baca jurnal online. Ya, saya udah jarang sekali ke perpustakaan kampus itu. Kayaknya terakhir sebelum pandemi kayaknya. Karena apa? Saya cukup mengakses e-book,
ya beli buku online, gitu ya. Kemudian eh, baca artikel jurnal internasional bereputasi, misalnya, tinggal baca gitu ya. Download baca, perlu baca. Kalau ke perpustakaan mungkin ngabisin waktu, jadi lah ya. Kan harus ke perpus, naik kendaraan ya, nongkrong di sana, ketemu banyak orang, ngobrol malah nggak jadi baca. Ya. Nah, kalau pakai HP, laptop sendiri kan langsung baca tanpa harus diganggu orang lain gitu. Itu sebenarnya luar biasa sekarang sumber dayanya. Teman-teman, zaman dulu saya 2004 itu nggak kenal yang namanya Mendeley, Zotero, nggak kenal saya. Bikin daftar pustaka itu diketik manual, Pak Guru. Sumpah saya diketik manual. Dan zaman itu tuh ya perangkat komputer kan DOS, Windows gitu ya. Windows 32 apa-apa dulu tuh. Itu tuh nggak support dengan Mendeley itu. Ya akhirnya bikin referensi daftar manual gitu. Sekarang tuh ya pakai Mendeley, bikin kutipan, bikin referensi, merem teman-teman. Bahkan pakai Google Scholar itu nggak usah diketik aja, tinggal dikasih apa nih bukunya, model of teaching. Oh, dengan site, tinggal dikutip aja, site, paste, jeder, jadi deh daftar pustaka. Ya, cuma dulu dengan sangat keterbatasan. Tapi semua itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Ya, tidak menghalangi orang untuk belajar. Artinya dengan segala kemudahan hari ini, teman-teman saya yakin bisa ya, bisa. Tugas-tugas gampang lah. Nah, kebetulan di semester ini kan teman-teman dapat mata kuliah pengelolaan publikasi ilmiah ya. Ada nggak pengelolaan publikasi ilmiah, teman-teman? Enggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Itu semester berapa ya? Belum ada. Ini semester 4 ya? 4, Pak. Semester 4, Pak. Semester 4. Oh iya, itu semester 6 ya, pengelolaan publikasi ilmiah ya. Harusnya dari awal ya. Harusnya dari awal. Biar mahasiswanya itu terampil dalam misalnya membuat kutipan, memanfaatkan tool ya, reference manager gitu ya. Tapi udah biasa ya teman-teman ya pakai Mendeley ya? Belum, Pak. Belum. Baru dengar, Pak. Belum pernah, Tapi Oh, Pak. berarti kayak jenengan tuh generasi saya di tahun 2004. iya, Saya usia 39. Saya saya kelahiran 85. Mungkin teman-teman nih kelahiran tahun berapa? Pak Jua ini tahun berapa? 92, Pak. Lah, nggak jauh beda dengan saya. Saya 85. Iya, iya. Ya, berarti tahun 2004-nya saya ya kayak 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 Anda ini. Sorry, just kidding. Tapi sudah pernah baca, Pak, terkait Mendeley. Iya, saya juga pernah dengar dari dosen saya, tapi nggak pernah mencoba. Oh, nggak punya laptop kok. Nggak punya laptop. Mau install di warnet. Wah, Junior. Ya. Punya laptop tapi tidak support, Pak. Oh iya, laptop apa spesifikasinya? Lupa. Agak sudah Tahun tua sih, berapa? Pak. Tahun berapanya aja deh. Laptopnya. Saya Ya, tahun 2013. 2013. 2013. Ah, saya rasa masih support. Saya dulu punya Oh, laptop gitu. tahun 2011. Itu support dengan Mendeley saya. Terus sekarang laptopnya rusak. Geletak gitu ya. Nanti saya coba ya carikan ini software Mendeley yang mungkin support lah ya, yang desktop ya. Ini saya share. Saya ikut grup peneliti Metopen nggak di B5 ini? Ini Ikut. teman-teman saya coba share-share gitu ya. Nanti coba kuliah ini saya unggah di YouTube saya. Nanti teman-teman bisa nyimak bagaimana melakukan citasi. Saya punya di YouTube banyak tuh. Oke, mungkin cukup sekian ya hari ini ya kuliahnya ya. Siap, Pak. Ya, Oke, Pak. hari ini Terlalu siapa yang nggak asik hadir? nih. Siapa yang nggak hadir? Nanti saya share lah itu pelatihan Mendeley saya gitu ya. Saya share. Iya Pak, di-share Pak channel YouTube-nya Pak. Ya, YouTube-nya. Iya. Nanti saya ini rekaman ini nanti saya unggah di YouTube. Nanti saya Untuk ingat-ingat. subscribe, Pak. Ya, subscribe boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi nilai, teman-teman. Oke. Ya, mungkin sampai Cukup ya, tanggal teman-teman itu ya. ya, Pak. Aduh, aduh. Cukup ya.
Oke, nggak usah takut Ya, dengan Pak. saya. Saya memang stylenya seperti ini, teman-teman. Iya. Stylenya seperti ini. Jadi style saya itu ya seperti ini. Tapi jangan, ini galak Iya. kayaknya nih. Ya memang saya seperti ini. Tapi saya akan membimbing gimana caranya gitulah. Teman-teman bisa melalui mata kuliah ini gitu. Oke ya. Oke. Bapak di Krapiak dulu. Ya, saya di Krap ya Oh, tahun gitu. Satu 2000. angkatan itu Pak sama Mas Jweni itu. Enggak, Mas saya ada ini tahun teman, berapa? bukan. Oh, bukan. Saya ada teman, Oh, tak bukan kira ada yang teman saya dulu di ini kan sana. Win Kalijogo ya, Mas? Tahun berapa? Pak Jai ini punya teman maksudnya. Iya, saya punya teman yang di dulu pernah di FTSN 1 Jogja. Ada Oh, teman saya, Pak Hapipudin namanya, di Krapiak juga. ngajar dah. Dia ngeguru PAI. Grup ya, iya. Oke, Pak. Saya enggak. Mungkin ini ya, saking luasnya Krapyak ya. Nggak kenal semua. Nggak kenal semua. Krapyak itu luas sekali. Ya, komplek-kompleknya banyak di sana. Kompleknya banyak, jadi nggak kenal satu-satu. Ya, nggak kenal satu-satu. Oke, cukup ya. Ini waktunya sudah azan. Ya, hari ini siap. Ada 36. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin lift ya. Terima kasih, Pak.